kasih Tuhan. Haleluya. Gimana kalau kita berdoa? Saya mau berdoa buat Handi. Kita satukan hati kita. Kami nyatakan kesembuhan buat Handi saat ini. Apa yang terjadi sejak tadi pagi sehingga dia nggak akan muntah lagi, dia nggak akan dehidrasi, dan dia sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan kekuatannya. Kami mengucap syukur untuk komitmen. Kami mengucap syukur untuk dedikasi yang dia berikan untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan. Amin, amin. Saya lupa ada klikernya di mana ya. Can I have the clicker please? Alright, thank you. Praise the Lord. Haleluya. Hari ini saya akan meneruskan seri firman Tuhan yang bicara mengenai doa dan puasa. Walaupun ini adalah minggu yang pertama, bulan yang pertama, saudara, tapi minggu yang pertama bulan Mei maksud saya. Tapi saya merasa saya perlu meneruskan apa yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Sudah kita sampaikan beberapa minggu yang lalu. Dan hari ini ya akan saya sampaikan ialah satu topik yang menurut saya sangat penting dan kadang-kadang kita nggak sadar. Yaitu apa? Topiknya mengenai peperangan rohani. Peperangan rohani. Kenapa saya katakan kita seringkali nggak sadar, saudara? Seringkali kita melihat apa yang terjadi itu dengan mata jasmani kita aja. Tapi sebetulnya di belakang layar, di belakang dunia yang kita nggak bisa lihat dengan mata kita jasmani itu ada terjadi di alam roh. Firman Tuhan mengatakan bahwa yang kita bisa lihat dengan mata jasmani itu semuanya sifatnya sementara. Sedangkan yang nggak kelihatan itu sifatnya kekal. Dan saya ingin menyampaikan ini sebagai satu perlengkapan buat saudara supaya Anda semua mengerti. Karena ada orang-orang yang nggak mengerti, bahkan ada orang-orang yang sudah ke gereja pun perlu dilengkapi karena mereka nggak ngerti, saudara, bahwa apa yang mereka alamin di dalam hidup mereka itu ternyata ada alam roh di belakang layarnya. Minggu lalu saya sampaikan ada beberapa jenis perang. Ada yang masih ingat? Kalau Anda lihat itu ada zaman dulu itu orang perang dihitungnya ada berapa ratus ribu lawan berapa ratus ribu ya. Jadi jumlah orangnya. Kemudian zaman berkembang lalu berubah. Siapa yang punya senjata apa lawan siapa yang punya senjata apa. Ya, ada senjata pakai pedang, ada yang pakai tombak, ada yang pakai batu, kemudian ada yang pakai senapan, ada yang pakai RPG, ada yang pakai bom atom, ada yang sekarang ini ada nuclear weapon atau ada chemical weapon, saudara. Tapi perang yang jenis yang berikutnya adalah perang yang berdasarkan pengetahuan, di mana ini apa yang terjadi sekarang ini bukan hanya banyaknya orang, bukan hanya senjata yang mereka punya, tapi pengetahuan, katakan pengetahuan. Sehingga kalau Anda melihat mengenai teknologi yang sekarang ada, mengenai artificial intelligence atau apa yang terjadi dengan kalau informasi Anda diambil aja, kalau komputer saudara dihack aja, saudara, itu adalah salah satu perang yang terjadi yang benar-benar karena orang punya pengetahuan yang demikian, itu bisa dikalahkan, bisa mengalahkan orang lain, saudara. Satu lagi jenis perang yang terjadi di dunia ini ialah perang ekonomi. Perang ekonomi 9/11 22 tahun yang lalu ya, 21 tahun lebih yang lalu, yang diserang itu apa, saudara? World Trade Center. Ya, yang diserang itu adalah istilahnya pusat ekonomi Amerika ya. Nah, saya melihat, saudara, kalau negara itu ekonominya lumpuh, maka negara itu bisa dikalahkan, negara itu bisa lemah. Nah, secara rohani, minggu lalu saya baru kasih dasarnya, sekarang saya mau kasih sedikit aplikasinya, saudara. Tahu nggak, saudara, bahwa secara natural, itu kalau Anda diserang ekonominya, Anda juga bisa goyang loh. Perusahaan Anda, keluarga Anda, ekonominya, lalu usahanya ada tantangan,
ekonominya, keuangannya bangkrut, Anda bisa menjadi lemah juga, saudara. Kalau Anda nggak punya pengetahuan, tadi saya katakan salah satu yang dipakai saat ini adalah knowledge. Ada warfare, ada peperangan yang berhubungan dengan pengetahuan. Benar-benar saudara, kalau dulu kita lihatnya sebagai film aja ya, Star Wars gitu ya. Sekarang bukan film lagi saudara. Sekarang udah benar-benar terjadi, itu ada satelit macam-macam saudara. Nah kita ini di sini juga perlu tahu bahwa kalau kita ini nggak punya pengetahuan mengenai firman Tuhan, maka Anda bisa dikalahkan. Are you with me? Pengetahuan ya. Saya melihat, coba saudara, saya nggak tahu ya, di gereja itu berapa jemaat yang yang hafal, misalnya 10 ayat untuk Anda hafalkan untuk pakai untuk berperang melawan si iblis. Kebanyakan orang, maaf ya saudara, ada orang-orang Kristen yang males apa saudara? Males berdoa, males baca firman Tuhan. Padahal di sini adalah senjatanya itu dari firman Tuhan, saudara. Kalau saudara males, saudara, kalau Anda hanya bergantung kepada kebaktian hari Minggu aja, saudara, Anda seperti orang yang kurang makan. Kalau Anda makannya cuma seminggu sekali, lemes apa enggak, saudara? Jadi saya mau kasih tahu kepada saudara apa yang saya kasih tahu tadi mengenai pengetahuan. Ini juga pengetahuan saudara. Anda bisa bukan hanya mengetahui tapi mengenal Tuhan yang hidup. Sehingga kalau ada peperangan rohani yang menyerang keluarga Anda, perusahaan Anda, anak Anda, pernikahan Anda akan bisa tetap kuat saudara. Supaya Anda itu menang. Nah Tuhan mau saudara menang apa enggak? Tuhan pasti mau saudara itu menang. Pertanyaannya Anda mau menang apa enggak? Tapi seringkali kita itu enggak sadar bahwa peperangannya itu rohani saudara. Kita melihatnya yang di depan mata aja. Kita lakukan yang di depan mata, kita lakukan bagian kita, betul. Tapi kita enggak bisa melakukan bagiannya Tuhan. Supaya Tuhan melakukan bagiannya Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan melakukan bagiannya Tuhan. Are you with me? Nah hari ini saya akan ada 3 poin saja yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama saudara, kalau kita bicara mengenai peperangan rohani berarti perlu senjatanya ya. Nah senjatanya itu apa saudara? Senjatanya itu ternyata ditulis di dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan dituliskan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 3 sampai yang ke-5. Tapi sebelumnya saya melihat di sini saudara di dalam buku Efesus, karena tema kita tahun ini diambil dari buku Efesus ya. Bangkit dan bersinar, rise up and be radiant. Saya waktu melihat di dalam buku Efesus, di sini nih peperangan rohaninya itu ada banyak saudara. Di mana kalau Anda mau bersatu ya, itu ada tantangannya. Iblis mau menyerang Anda. Suami istri mau jadi satu, oh ada peperangannya saudara. Ada serangannya, Anda ada ribut, Anda tersinggung, Anda marah, Anda nyimpan kemarahan, Anda ada dendam sama suami, sama istri, sama anak, sama orang tua, sama teman. Itu saudara bicara mengenai unity ya. Apalagi saudara untuk berjalan di dalam kasih. Nggak gampang bisa ngampunin. Ngomong bisa gampang ya saudara, tapi waktu Anda disakiti, bisa nggak Anda mengasihi? Itu ada peperangannya sendiri saudara. Berjalan di dalam terangnya Tuhan, ada juga serangannya. Berjalan di dalam hikmat. Kita seringkali nggak mau minta hikmat dari Tuhan, tapi kita bergantung dengan kekuatan kita sendiri, uang kita sendiri, kenalan kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Are you still with me? Ya, jadi Tuhan memberikan ini, menjelaskan ini semuanya supaya kita bisa berjalan di dalam hikmat. Pernikahan juga tadi sudah saya sebutkan. Di dalam pernikahan itu ada serangan. Saudara, ada yang Anda yang sudah menikah, Anda yang akan menikah. Saudara, ini di dalam buku Efesus menjelaskan secara komprehensif sekali saudara apa yang diajarkan di sini supaya Anda bisa tahu bahwa musuh saudara itu bukan di dalam rumah Anda, tapi ada roh di balik semuanya itu. Musuh Anda, lawan Anda bukan suami atau istri Anda,
bukan teman di Kersel. Musuh Anda itu bukan karena sekedar ekonomi lagi susah. Saudara, ada inflasi, harga bensin naik. Are you still with me? Oke, tapi saya melihat firman Tuhan di mana Tuhan selalu menjaga umatnya. Tuhan melakukan perbedaan di dalam umatnya. Jadi ini di sini ada yang berikutnya di Efesus pasal yang kelima bicara, pasal yang keenam bicara mengenai antara pegawai dan bos. Itu juga ada tantangannya sendiri, ada serangannya sendiri. Baca saudara di sini. Dan firman Tuhan memberikan perlengkapan demi perlengkapan supaya Anda tuh bisa menang. Are you with me? Oke. Nah, kalau saudara mengizinkan Roh Kudus bekerja hari ini, maka Anda pulang enggak menjadi orang yang sama seperti waktu Anda datang. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara apa saudara? Secara duniawi. Kenapa? Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Kuasa Allah. Ini luar biasa sekali. Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana kuasa yang Tuhan berikan kepada Anda orang-orang yang percaya. Yang saya sampaikan di sini, saudara, yang saya beritakan bukan hanya teori, tapi adalah pengalaman berdasarkan firman Tuhan. Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya, nah di sini saudara, ayat yang berikutnya dikatakan kami mematahkan setiap siasat. Katakan siasat. Dalam bahasa Inggrisnya itu imagination. Imagination itu di mana adanya saudara? Di pikiran kita. Are you with me? Di dalam pikiran kita ini ada banyak siasat, banyak pikiran, ya, banyak macam-macam. Ada ide, ada gangguan, ada macam-macam dalam pikiran. Imagination. Kami mematahkan setiap siasat atau imagination orang ya, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala apa saudara? Pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di ayat yang kelima ini Anda bisa lihat 3 kali dituliskan saudara itu yang berhubungan dengan pikiran. Berhubungan dengan pikiran, siasat, imagination, ya, pengenalan. Kita mengenal berdasarkan pengetahuan kita, pikiran kita, hati kita, dan kami menawan segala pikiran. Pikiran kita ini perlu ditawan dan ditaklukkan kepada Kristus. Kalau enggak, kita akan bergantung dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Nah, saya belajar bahwa seringkali kita ini berpikir kita ini ke gereja aja udah cukup. Tapi ternyata saya belajar kita enggak cukup. Sekali lagi saya katakan saudara, kalau kita cuma di gereja seminggu sekali, maka rohnya enggak dapat makan yang sehat. Siapa yang di sini makannya cuma seminggu sekali? Kalau siapa yang ikut puasa waktu kita sebelum Paskah kita puasa? Oke. Lemes apa enggak saudara? Lalu apa yang ada di dalam pikiran saudara? Kadang-kadang yang dipikir makan. Nggak salah saudara, saya juga begitu. Waduh, bahkan tiba-tiba tuh makanan bukan hanya di pikiran, bisa kecium baunya loh saudara. Kalau lagi lapar ya, waduh Tuhan taklukkan. Taklukkan kepada Kristus, ampuni. Karena Anda perlu tahu bahwa kita berpuasa itu bukan melintir tangannya Tuhan, bukan memojokkan Tuhan, bukan memaksa Tuhan. Kita berpuasa itu sebaliknya kita merendahkan diri kita. Kita melawan kedagingan kita. Kita taklukkan, kita setuju dengan firman Tuhan. Jadi saudara, apa yang tadi diumumkan mengenai movie yang akan kita lihat, saudara, whose children are they? Ini mereka ini anak-anak siapa? Saudara, saya mau menganjurkan semua saudara untuk ambil waktu ya, bukan minggu depan tapi tanggal 15 ya, jam 2. Supaya Anda ikut nonton film ini, supaya Anda mendapat pengetahuan yang benar saudara. Karena saudara, apa yang terjadi di Amerika saat ini itu anak-anak diajarkan mengenai hal-hal yang
nggak selaras dengan firman Tuhan. Are you with me? Jadi kalau saudara bilang, oh saya ini masih belum menikah, pastor, Anda perlu tahu juga supaya Anda bisa menjelaskan kepada orang-orang yang nggak ngerti, saudara. Atau sebaliknya Anda yang pikir, oh anak-anak saya udah besar-besar, anak-anak saya sudah mentas. Anda juga perlu diperlengkapi dengan pengetahuan supaya kita nggak jadi orang Kristen yang picik. Saudara, apa gunanya Anda kerja keras, kerja dari pagi sampai malam, lalu saudara kumpulin uang, lalu Anda dapat uang, lalu akhirnya anak-anak saudara hidupnya nggak karuan. Mau begitu saudara? Saya nggak mau saudara. Saya mau, firman Tuhan juga nggak mau Anda begitu. Anda baca firman Tuhan, dia mengatakan, dia kalau memberkati orang, dia itu nggak menambahkan kesedihan. Tuhan memberkati Anda. Tuhan memberkati Anda. The blessing of the Lord make one rich and he adds no sorrow to it. Dia kalau berkati, dia nggak akan membuat saudara jadi anaknya berantakan atau ninggalin Tuhan atau drug atau macam-macam, nggak ada saudara. Jadi saudara ambil waktu, buat waktu, semua saudara. Amin. Tanggal berapa? 15. Jam berapa? 2. Di mana? Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, saya mau beritahu kepada saudara bahwa saya ingin menunjukkan kepada saudara mengenai satu kutipan ini saudara, yang saya dapat dari mentor saya, profesor saya waktu saya kuliah di Fuller Theological Seminary. Dia mengatakan demikian, tapi saya bacakan bahasa Indonesianya aja ya. Roh agamawi adalah agen setan yang ditugaskan untuk mencegah perubahan dan mempertahankan status quo dengan menggunakan perangkat agama. Ada alat-alatnya, ada perangkatnya. Ya. Roh religius adalah kekuatan iblis yang mempengaruhi orang untuk bertindak saleh, merasa benar diri, atau super spiritual. Jadi begini saudara, ada orang yang menganggap bahwa gedung gereja itu yang membuat Anda menjadi orang yang punya hubungan sama Tuhan. Gedung gereja ya cuman gedung aja saudara. Ada orang yang pakai kalung salib, bukan berarti nggak boleh pakai kalung salib saudara. Tapi itu dianggap sebagai satu alat yang pokoknya saya orang yang beragama. It means nothing. Nggak ada saudara. Well, it's good, tapi maksud saya ada orang yang memakai, kalau pakai salib itu rasanya sebagai jimat. Bukan itu saudara. Enggak bisa begitu. Macam-macam, ada yang orang dengan pasang lilin misalnya gitu ya, rasanya lebih bisa dekat sama Tuhan atau mengalami hadirat Tuhan, mengenal Tuhan. Enggak gitu saudara. Itu adalah alat-alat yang tanpa kita sadar itu bisa membuat kita itu disimpangkan sehingga kita berpikir kita dekat sama Tuhan tapi sebetulnya hanya beragama tapi enggak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Is it clear? Yes. Yang saya mau sampaikan, Anda enggak cuma beragama. Anda biarpun Anda ke gereja City Blessing pun, kalau Anda hanya melakukan hal-hal yang demikian itu berarti hanya beragama doang. Apa yang Anda lakukan waktu di rumah? Apa yang Anda lakukan waktu Anda sekolah, waktu Anda kerja, waktu Anda berbisnis? Tuhan yang saya sembah, karena saya ngomong begini, saya latar belakang bukan Kristen, saudara. Saya mengalami waktu saya menerima Tuhan Yesus itu benar-benar real. Dia nyata di dalam hidup saya dan saya mau supaya Anda mengalami Tuhan sehingga Anda menghadapi tantangan atau serangan daripada iblis. Gini loh saudara. Kalau bicara mengenai war, siapa sih yang suka perang? Menurut saya kita nggak suka lah, ya. Tapi Anda suka atau nggak suka, itu Anda diserang, gitu loh saudara. Apalagi kalau Anda sudah terima Tuhan Yesus, iblis nggak seneng. Dia akan serang saudara, pikiran saudara, keluarga Anda sehingga Anda imannya mundur. Nah peperangan ini saudara, peperangan ini
Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dia memenangkan maut, dia mengalahkan maut, maut nggak ada lagi sengatnya. Nah, bagian kita ini apa, saudara? Apakah kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi? Karena sudah selesai gitu ya. Firman Tuhan mengatakan Yesus saat ini dia ada duduk di sebelah kanan tahta Allah, dan dia menunggu sampai waktunya musuh-musuhnya dikalahkan di bawah kakinya. Dan Tuhan memakai gerejanya, Tuhan memakai saudara dan saya, orang-orang yang percaya, untuk mengalahkan perbuatan iblis. Are you with me? Oke, supaya Anda itu bangkit dan bersinar, Anda menyinarkan Kristus. Karena sekarang ini kita hidup di zaman, firman Tuhan mengatakan di Yesaya 5 ayat yang ke-20, kita hidup di zaman yang terang dibilang gelap, yang hitam dibilang putih, yang manis dibilang pahit. Dan sebaliknya yang pahit dibilang manis, yang gelap dibilang terang, yang hitam dibilang putih. Begitu saudara, zamannya sekarang begini. Ada banyak deception. Apa itu deception? Penipuan atau penyesatan itu terjadi di mana-mana saudara. Baik orang biasa maupun pejabat, banyak sekali, dan orang itu, dan firman orang itu rasanya bohong, nggak ada perasaannya sama sekali gitu ya. Ada orang yang menyampaikan berita yang nggak benar atau fake news di televisi, dan orang itu rasanya biasa-biasa aja saudara. Saudara, di zaman akhir ini, Anda baca Matius pasal ke-24, firman Tuhan mengatakan pada akhir zaman ini akan banyak penyesatan. Sehingga kalau mungkin pun orang-orang yang terpilih itu bisa disesatkan. Coba Anda renungkan ini sebentar. Kalau mungkin orang-orang yang terpilih pun bisa disesatkan, berarti kita ini mesti berjaga-jaga apa enggak? Kita nggak bisa nganggap kita udah tahu semua, kita mesti berjaga-jaga, kita mesti alert. Zaman sekarang ini kita mesti alert, betul-betul alert. Waspada, saudara, waspada. Berita-berita mengenai apa yang terjadi. Saya barusan dengar dari orang, waktu saya ketemu dengan satu orang ini, dia katakan di mana ya, di West Covina kalau nggak salah, itu orang lagi ngambil uang di ATM, atau dirampok, dipukul lagi saudara. Sudah uangnya udah dikasih masih dipukul. Apa yang terjadi di rumah, saya baca di neighborhood news ya saudara, ada orang yang parkir mobilnya di driveway, itu waktu bangun pagi dia starter mobilnya, suaranya kerasnya bukan main, karena apa? Catalytic converternya dicuri saudara, di depan rumah sendiri. Macam-macam saudara, jadi kita ini mesti waspada. Waspada itu lain dengan takut ya. Takut itu Anda takut-takutan, takut pergi, takut ngapa-ngapain, di rumah takut, pergi takut, nggak ngapa-ngapain takut, tidur takut, melek takut. Ada orang yang tidur takut, ada orang yang waktu bangun takut, kok bangun lagi ya. Ada orang yang takut gelap saudara. Saya mau supaya Anda itu alert, are you with me? Benar-benar alert, waspada. Teman saya, dia tinggal di daerah yang bagus, saudara, di South Pasadena. Dia lagi pulang, dia masuk garasinya sudah buka, ya. Dia masuk, lalu ada orang todong dia. Dia kasih dompetnya, semuanya dikasih. Sudah dikasih, dipukul pakai pistol, saudara. Sampai berdarah-darah nggak karuan, saudara. Istrinya di dalam dengar garasinya terbuka, kok suaminya nggak masuk ya. Begitu keluar, suaminya udah geletak di bawah. Jadi kita mesti alert. Saya ajarkan anak-anak saya, kalau kita nyetir kita lihat ada yang ngikutin apa enggak, saudara. Kita mesti alert, waspada. Waspada tuh nggak takut, amin saudara. Tapi bijaksana. Demikian juga sama firman Tuhan, kita perlu waspada. Firman Tuhan mengatakan kita mesti berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu setiap saat, saudara. Berjaga-jaga. Are you with me? Berjaga-jaga karena musuh kita, lawan kita, si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berjalan keliling untuk mencari siapa yang bisa ditelan. Minggu yang lalu saya katakan, saudara, makanya
Kita ini sekarang membangun momentum, saudara. Banyak saudara yang datang lebih awal, haleluya. Banyak saudara yang datang lalu Anda dari perjalanan pun Anda sudah expect Tuhan dan Anda berdoa. Sampai di sini Anda juga berdoa. Bukan berarti nggak boleh ngomong sama yang lain, boleh saudara. Oke, suasana kebaktian beda apa nggak sekarang? Lebih baik apa nggak sekarang? Tapi saya mau ajak saudara lebih lagi masuk ke level yang berikutnya. Setelah kebaktian itu apa yang Anda ngomongin? Apakah ngomongin makanan terus? Apakah ngomongin mengenai hobi terus? Apakah ngomongin saudara bobot rohaninya itu di mana? Kalau Anda ini karena ada orang yang dengar tapi nggak dengar. Are you with me? Dengar tapi nggak dengar. Jadi bukannya tuli, dengar sih tapi nggak dengar. Begitu kelar kebaktian ngomongnya ya udah yang macam-macam lagi saudara. Ngomong mengenai bisnis, ngomong mengenai anak, mengenai pekerjaan, oke, semuanya oke. Tapi jangan itu terus yang diomongin. Coba ngomongin mengenai tadi firman Tuhan itu, saya mesti apa saudara? Anda yang ditayangkan, yang disampaikan, yang diberitakan itu Anda nangkep apa enggak? Kalau enggak itu baru keluar, baru sebentar udah dicuri sama iblis. Anda kalau dicuri seneng apa enggak? Benar? Nah, kalau supaya enggak dicuri, Anda perlu apa? Perlu waspada. Kalau Anda bilang saya enggak mau dicuri, tapi Anda sembrono, ya, mobil enggak dikunci, taruh tas di tempat duduk dan kelihatan dari luar. Mau dicuri enggak? Enggak. Ya, kenapa taruh di situ? Firman Tuhan mau dicuri enggak? Enggak. Tapi enggak waspada. Siasat, pikiran, imajinasi, enggak waspada. Are you with me? Jadi waktu Anda waspada itu Anda tahu benar bahwa peperangannya itu nyata, saudara. Nah ini saya bagian yang kedua, very quickly bagian yang kedua. Saya mau tanya kepada saudara, ini apa yang akan Anda lakukan? Saya mau nanya aja ya. Nah di sini ada cerita, saya untuk menyingkat waktu saya akan cerita aja. Musa dan Yosua, dia itu mereka waktu berperang melawan orang Amalek, ya, itu mereka mengalami kemenangan atas orang Amalek. Nah Anda baca, Anda catat. Sekarang Anda punya handphone silahkan pakai, kalau mau screenshot silahkan ya. Saya minggir dulu supaya bukan saya yang ke foto, tapi ayatnya yang ke foto. Maksudnya gini saudara, supaya Anda bisa lihat ya, Anda bisa lihat bahwa ayat-ayatnya nih ada. Ceritanya begini, singkat cerita ya, orang Israel perang lawan orang Amalek. Musa bicara kepada Yosua, kamu di sini ya, saya dan Harun dan Hur naik ke atas gunung, ya. Dan ini perang benar-benar loh saudara, benar-benar peperangan. Dan setiap kali Musa mengangkat tangannya, orang Israel tuh menang. Are you with me? Menang. Tapi angkat tangan kan dia capek juga ya. Musa mau terus-terusan. Waktu Musa tangannya capek, dia turun. Waktu dia turunkan tangannya, orang Amalek yang menang. Musa capek saudara, lalu dia dibawain batu. Dia duduk. Coba saya minta 2 orang volunteer. Maju ke depan. 2 orang volunteer. Silakan. Thank you Pak Narto. 1 lagi. 1 dari timur, 1 dari barat. Wah, puji Tuhan. Ini Harun, ini Hur. Are you with me? Saya Musa. Tapi Musa capek. Dia duduk. Duduk tapi dia angkat tangan. Lama-lama capek juga. Lalu Harun dan Hur, dia topang tangan saya. Jadi kalau tangan saya ini mau turun ya dia angkat. Angkat lagi. Coba saya mau Anda tahu ya.
Berarti ini doa ada kuasanya apa enggak? Saya mau nanya sama saudara, yang terjadi, yang dialami oleh Yosua itu perangnya benar-benar benar apa enggak? Artinya apa? Bisa ada orang yang terbunuh. Are you with me? Bisa ada korban. Are you with me? Anda mau jadi korban apa enggak? Nggak mau jadi, saya nggak mau jadi korban. Nah Musa itu berdoa, tapi aduh udah capek ya. Tapi tiap kali kalau sampai tangannya turun kalah dia, orang Israel kalah. Jadi dibantu sampai apa saudara? Anda baca konteksnya di situ sampai orang Israel menang. Terima kasih. Terima kasih Harun Hur. Haleluya. Oke. Jadi Anda perlu tahu bahwa peperangannya real. Peperangan tadi saya ngomong mengenai apa? Peperangan mengenai pengetahuan, peperangan mengenai keuangan, peperangan mengenai keluarga, peperangan itu real betul real. Tapi yang saya mau nanya, yang membuat orang Israel menang tuh yang mana? Apakah si Yosua ini pinter pakai pedangnya? Ternyata kok enggak ya? Ternyata yang menentukan kemenangan ialah faktor doa. Tapi enggak berdoa terus enggak ngapa-ngapain, ya ketusuk loh. Are you with me? Oke. Saya mau masuk pelan-pelan saudara supaya Anda nangkep betul-betul ya. Nanti kita akan masuk lebih dalam lagi, saya akan ajak saudara untuk melihat contoh yang kedua. Jadi sebelum masuk contoh yang kedua, apa yang akan Anda lakukan kalau Anda tahu betul-betul ini membahayakan Anda, membahayakan keluarga Anda, membahayakan hidupmu, membahayakan orang yang Anda kasihi. Masa Anda diam aja? Nggak mungkin. Contoh lagi ya, Yosafat. Yosafat ini dia adalah seorang raja Yehuda. Dia waktu itu dikepung oleh raja orang Amon dan Moab dan Seir, 3 kerajaan. Ini ayatnya tuh ada sedikit typo saudara, 2 Tawarikh 20. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 30. Untuk menyingkat waktu saya ceritakan. Pada saat itu Yosafat takut. Di ayat yang ketiga ditulis dia takut. Lalu dia menyerukan pada semua orang untuk berdoa dan berpuasa. Saudara, kita ngomong yang real aja deh. Siapa di sini yang nggak pernah takut? Kalau nggak pernah takut berarti you are in denial or you are a liar. Kita semua pernah takut. Daud pernah takut. Daud mengatakan, when I am afraid, I put my trust in you, Lord. Jadi saudara, Yosafat ini sebagai raja, dia takut. Dan waktu dia takut, dia mencari Tuhan. Waktu Anda takut, Anda cari Tuhan. Dan di situ saudara, ayat-ayat yang saya akan tekankan di sini ialah waktu itu strateginya begini saudara. Mereka mencari Tuhan dan berpuasa. Dan ayat yang ke-21, jadi 2 Tawarikh 20 ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus. Yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pertanyaan saya begini saudara, apa yang Anda akan lakukan? Anda takut? Peperangannya real, nyata nih. Ada lawannya, ada deadline-nya, ada bill yang perlu dibayar, ada keputusan yang Anda perlu bikin, dan musuhnya itu mengintimidasi saudara. Anda diintimidasi gimana saudara? Di sini ya waktu mereka berdoa dan berpuasa, merendahkan diri, Tuhan bicara kepada mereka.
Dan senjatanya itu ialah Yosafat memerintahkan untuk menaruh puji-pujian di barisan paling depan. Are you with me? Nah pertanyaannya gini, Anda mau menang atau Anda mau kelihatannya menang? Kelihatannya menang tapi babak belur. Anda mau menang atau mau kelihatannya menang? Anda mau baik, marriage-nya baik, pernikahannya baik, atau kelihatannya baik? Kalau di Facebook kelihatannya mesra betul. Kalau di Facebook kelihatannya atau di IG sekarang, Instagram, kelihatannya diberkati. Ya. Anda mau diberkati atau kelihatannya diberkati? Dave Ramsey mengatakan ada orang-orang yang mau tampil kaya tapi nggak kaya. Jadi saya mau tanya sama saudara, Anda mau menang atau kelihatannya menang? Karena kalau di gereja kayaknya tuh semuanya oke-oke aja. How are you? Good. Gimana? Excellent. Aduh, dalamnya. Dalamnya gimana saudara? Saya nggak mau saya mau Anda betul-betul berkemenangan. Jadi apa yang Anda akan lakukan? Ternyata puji-pujian itu adalah salah satu senjata kita untuk fokus kepada Tuhan. Biasanya pada saat kita itu ngalamin tantangan, peperangan di dalam hidup kita, itu kita terbawa pikiran dan emosi. Tuhan mau kita fokus kepada Dia. Are you with me? Jadi apa yang akan Anda lakukan? Mau nggak berdoa? Mau nggak berpuasa, merendahkan diri? Berpuasa bukan berarti Anda itu nanti akan dapat pin di sini, oh ini udah puasa 40 hari. Oh yang ini baru 28. Yang ini bintangnya lebih kecil. No, nonsense. Puasa itu justru kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Memuji Tuhan itu bukan cuma di gereja. Memuji Tuhan itu bukan cuma sekedar nunggu orang datang terlambat. It's up to you. Anda mau menang atau kelihatannya menang? Contoh yang ketiga ini luar biasa, saudara. Pada saat itu di buku Hakim-Hakim pasal 20, ini ayatnya ya supaya Anda tahu konteksnya, Anda baca ayat 1 sampai 48. Untuk menyingkat waktu, ya ini ada perang nih, lagi perang. Perang antara orang Israel dengan orang Benyamin. Berapa ratus ribu orang Israel, kalau nggak salah ada 400 ribu ya. Lalu lawan orang Benyamin. Nah di sini saya mau Anda dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Orang Israel pergi ke rumah Tuhan, bertanya kepada Tuhan, apakah engkau mau kami serang orang Benyamin? Tuhan bilang iya. Lalu orang Israel, dia menyerang orang Benyamin. Sudah dapat firman dari Tuhan belum? Tuhan sudah bicara atau belum? Waktu mereka nyerang orang Benyamin, orang Israel kalah, saudara. Ada berapa puluh ribu orang Israel yang mati. Ini I am talking about the real war. Are you with me? Yes. Mereka discouraged. Mereka patah semangat, mereka pulang. Lalu mereka tanya sama Tuhan, kok kalah ya? Mereka cari Tuhan lagi. Apakah engkau mau kami serang mereka? Tuhan jawab, ya. Siapa yang mesti maju? Dikasih strateginya sama Tuhan. Maju lagi. Kalah. Wah, mereka pulang. Mereka bertanya-tanya sama Tuhan. Dan mereka memutuskan untuk berdoa dan berpuasa. Berdoa dan? Oke.
Menurut saya ini nggak masuk akal. Kalau mau maju perang itu mesti perut kenyang. Kalau perang perut lapar, lemes ya. Kruk, 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 kruk. Tadi waktu Hur menopang tangan saya dengar perutnya kruk, 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 kruk. Oh, baru tahu dia Hur. Jadi saudara, tapi mereka itu puasa. Kalau Anda baca ceritanya, mereka menang, saudara. Jadi saya mau nanya, saudara, apa yang akan Anda lakukan? Kalau Anda tahu ini semuanya, apa yang akan Anda lakukan? Peperangannya real, sangat real. Apakah Anda diam-diam aja kalau keluarga Anda, bisnis Anda diserang semuanya? The war is real, but the victory is also real. Stop whining, start winning. Jangan ngeluh, jangan ngomel. Whining tahu whining? Whining itu merengek-rengek, komplain. No, nggak bisa, oh capek nih, gue masih ngantuk nih, lapar nih, itu salahnya siapa, ini bukan salah gue. Stop it. Stop it. Start winning. Saya mau tanya kepada saudara. Ini ada orang-orang ya, ada 10 orang yang saya akan sebutkan namanya. Saya mau nanya kalau Anda pernah ingat ya nama-nama ini. Orang-orang ini adalah orang-orang yang terpilih di dalam cerita di Alkitab. Orang-orang ini adalah orang-orang yang terpilih dari 2 juta orang ya. 10 orang ini terpilih menjadi orang yang sebenarnya kalau dari 2 juta dipilih 10 orang dan Anda termasuk di sana, kira-kira hebat apa enggak? Hebat lah ya. Oke. Coba saudara, saya sebutkan nama-namanya ya. Syamua, Sadat, Yigal, Palti, Gadiel. Pernah dengar nama-nama itu? Hah? Terus lagi ya, Amiel, Setur, Nahbi, Guel. Pernah dengar nama-nama itu? Hah? Siapa sih? Mereka ini 10 pengintai. Tapi namanya, yang Anda ingat siapa 10 pengintai? Dari 12 pengintai yang Anda ingat siapa? Oh, yang 10? Yang 10 itu whining terus. Negatif terus. Sikapnya negatif, perspektifnya terbatas, narrow perspektif, enggak percaya Tuhan, enggak ada iman. Yang diomongin itu raksasa-raksasa. Kalau Yosua sama Kaleb, raksasa-raksasa kita akan telan. Yosua sama Kaleb betul mereka itu besar-besar, tapi Tuhan kita lebih besar. Bayangin saudara, dari 12 yang diingat cuma 2. Anda mau yang mana? Anda mau menjadi victim atau mau menjadi victor? Anda mau whining atau menjadi winner, saudara? Jadi saudara, Tuhan mengajarkan kita, melengkapi kita. Sekali lagi ya saudara, di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa saudara? Dalam doa dan permohonan. Kalau Anda komplain terus ya nggak akan ada gunanya. Doa dan permohonan dengan apa saudara? Doa dan permohonan dengan nggak ada gunanya Anda ngomong sama orang. Nggak ada gunanya, apalagi ada orang yang lagi masalah di broadcast di Instagram. That is stupid. Nggak ada gunanya Anda terus WA ke orang, email ke orang. Gua lagi begini, cari Tuhan.
Anda mau jadi pemenang? Ini saya nanya nih, mau jadi pemenang? Nih, ini resepnya. Kalau Anda ke dokter tuh dikasih resep. Ya, firman Tuhan itu seperti resep. Ini doa, permohonan, jangan lupa mengucap syukur. Are you with me? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala apa? Oh, pikiran lagi. Anda yang tadinya nggak ada damai, orang kalau nggak ada damai itu lemah, saudara. Tapi waktu Anda doa, sampaikan permohonan, dan mengucap syukur, maka Anda akan jadi kuat. Kuasanya dari Tuhan itu luar biasa sekali, saudara. Nah, yang berikutnya, saudara, yang saya belajar itu poin yang ketiga dan yang terakhir. Yang kita perlu lakukan ialah kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakan, pakai. Lagi katakan pakai. Karena peperangannya nyata, tapi rohani, senjatanya juga nyata dan rohani. Nggak bisa pakai senjata biasa, nggak bisa. Doa. Anda baca 3 contoh itu aja, ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Saudara, kalau Anda tahu ya, saya belajar begini, saudara. Saya belajar bahwa apa yang terjadi itu bicara mengenai peperangan rohani. 27 tahun yang lalu saya itu ditunjuk oleh Cindy Jacobs untuk memimpin kegerakan doa untuk orang-orang gereja-gereja Asia di North America. Itu ada orang Jepang, ada orang China, ada orang Hmong, ada orang Kambodia, ada orang Korea, ada orang macam-macam, saudara. And di situ saya belajar, saya akan sebutkan aja ground level spiritual warfare. Ground level itu apa, saudara? Tingkat yang permukaan. Yang kedua itu adalah occult level. Tingkat apa, saudara? Tingkat yang berhubungan dengan demonic spirit atau perdukunan. Yang ketiga apa, saudara? Strategic level, yang berhubungan dengan geographical atau territorial. Saya jelaskan lagi, yang pertama ground level itu, saya mau beritahu kepada saudara bahwa di Alkitab itu dijelaskan bahwa setan itu ada, iblis ada, devil ada. Itu adalah pencuri, saudara. Dan Yesus mengatakan, dia, firman Tuhan menuliskan, dia menyembuhkan banyak orang dan mengusir setan-setan. Are you with me? Yes. Jadi itu real. Saya mengalami dalam hidup saya sejak saya terima Tuhan, bahkan sejak baru berapa bulan saya terima Tuhan, itu saya mendoakan orang yang kerasukan setan. Tapi karena saya baca firman Tuhan, saya masih student, saya belum pastor, belum pendeta. Tapi saya baca firman Tuhan, saya baca, tahu-tahu ada orang yang kerasukan setan. Saya percaya apa yang saya percayain, lalu saya usir setan, lepas orang itu. Itu yang ground level. Yang kedua itu yang okultisme, yang berhubungan sama perdukunan. Yang berhubungan sama witchcraft. Itu real, saudara. Saya beberapa kali di beberapa tempat, bahkan saya nggak tahu, saudara, bahwa saya diserang. Tapi kemudian orang yang menyerang saya bilang, "Pak, Bapak nggak apa-apa ya?" "Oh ya? Ya, saya nggak apa-apa." "Maksudnya gimana, Pak? Sehat? Saya, yang di dalam Bapak lebih besar daripada yang saya punya, Pak." "Oh ya?" Ternyata orang itu dukun. Itu yang level yang begitu, saudara. Jadi saya ngomong ini bukan teori, tapi saya ngalamin. Saya pernah waktu saya ke Berlin ditaruh di tempat, di satu rumah yang rumahnya itu haunted house. Panjang ceritanya, waktunya nggak ada. Next time saya cerita.
Tapi singkat cerita saudara, orangnya terima Tuhan. Yang satu lagi yang territorial level, yang bukan hanya ground level, bukan hanya occultic, tapi yang geographical. Anda baca di dalam buku Daniel pasal yang ke-10. Daniel waktu dia lagi berdoa, malaikat Tuhan datang. Dia bilang, dari sejak kamu hari pertama kamu berdoa, doa kamu tuh udah didengar. Tapi ada penguasa Persia yang menghalangi aku. Penguasa Persia? Yang datengin Daniel itu malaikat. Berarti kalau penguasa Persia itu bukan manusia biasa. Are you with me? Jadi ini saya kasih dasar-dasarnya supaya Anda tahu itu real. Tapi Anda perlu tahu, Tuhan gak meninggalkan Anda tanpa ada perlengkapan. Anda diperlengkapi. Saya udah kasih tahu pada saudara, sejak saya baru berapa bulan saya terima Tuhan, saya udah ngusir setan. Karena apa? Karena roh yang di dalam diri saya lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Anda orang percaya, Anda dipenuhi Roh Kudus, Anda punya kuasa. Usirlah iblis. Tapi bukan hanya ngusir-ngusir iblis saja. Firman Tuhan mengatakan di Yakobus dituliskan, tunduklah kepada Tuhan dan usirlah iblis. Kita nggak bisa ngusir iblis kalau kita hidupnya nggak benar. Kita nggak bisa ngusir iblis kalau kita nggak tunduk kepada Tuhan. Mau ngusir pakai apa? Yang ketiga, yang terakhir. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Oh, Jesus. Time flies. Is it okay if I speak a little bit longer? Oke. Di sini dikatakan Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Akhirnya. Nah, akhirnya berarti setelah Paulus ngomong pasal 1, 2, 3, 4, 5, akhirnya. Setelah dia bicara mengenai ada serangan ini dalam pernikahan, dalam keluarga, di dalam hubungan orang tua dengan anak, dalam kesatuan dan macam-macam. Akhirnya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh, katakan seluruh. Jadi bukan cuma sebagian, bukan cuma yang Anda suka. Seluruh. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Jadi iblis itu real. Yang berikutnya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Dijelaskan, ada ini. Real. Oke? Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran. Kebenaran. Berikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang. Ya. Yesus mengatakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan jadi kita mesti berikat pinggang Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa berbuat kebenaran. Setelah kita dibenarkan, kita berbuat benar. Ada orang yang coba berbuat benar supaya dapat keselamatan. Enggak begitu. Anda dibenarkan, lalu berbuat benar. Are you with me? Oke. Dan baju zirah keadilan. Baju zirah keadilan. Ya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi ada ikat pinggang, ada baju zirah, ada kasut. Ya. Ayat yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. This is real. Anda bisa iblis kirimkan panah-panah api. Situasi apa yang membuat Anda jadi goyah, takut.
Saudara, waktu Anda takut berseru kepada Tuhan, ingat janjinya Tuhan. Amin. Oke. Ayat yang ke berapa ini sekarang? Saya ketinggalan. Ayat 17. Are you with me? Dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan. Ketopong helmet. Yang menjaga kita punya pikiran. Kita punya pikiran. Tahukah saudara di sini nih ya, itu ada banyak signal. Ada banyak signal. Ada signal telepon, ada signal TV, ada signal ham radio, ada signal macam-macam di sini. Nggak kelihatan. Biarpun nggak kelihatan bukan berarti nggak real. Are you with me? Jadi jangan Anda bilang, enggak kok, come on. We can use our common sense. Jadi signal-signal yang dikirim sama iblis itu Anda perlu tangkis dengan perisai iman. Iman, ya. Dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang roh. Firman Allah. Sekali lagi, ada banyak orang Kristen yang malas, nggak tahu firman. Jangan jadi orang malas. Jangan jadi orang malas. Anda mesti tahu firman, supaya Anda bisa menang. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah. Berjaga-jaga, sekali lagi saya katakan apa saudara? Alert. Waspada. Lagi katakan waspada. Di dalam doamu itu dan dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Doakan orang satu sama lain. Mari kita bangkit berdiri. Oh Jesus. Oh God. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mari kita nyanyikan lagu. What is that? The last song that we sang? Yeah, kita bisa langsung nyanyikan dari bridge-nya juga, nggak apa-apa. Day and night, I like that. Day and night, night and day and night. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus. Ora bayatasa. Night and day, day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day, let incense rise. Rise, day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day. You are worthy. You are worthy of it all.
Yesus, waktu kami menyanyikan lagu ini, day and night, night and day, let incense rise. Incense itu adalah doa. Doa, doa, doa. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan saat ini. Saya mau bicara kepada semua saudara sebagai konklusi. Apapun kebutuhan saudara, nomor satu, Anda membuka hati, terima Tuhan Yesus masuk dalam hati saudara. Sehingga Anda bisa mempunyai kekuatan untuk melawan tipu muslihat iblis. Kalau Anda belum terima Tuhan Yesus, kami dengan senang hati berdoa buat Anda. Anda bisa nanti selesai kebaktian, bisa datangi salah satu dari kami, Pastor Tom atau one of us, datang ke saya juga boleh, kita akan doakan. Tuhan, biar kami pulang menjadi pemenang. We are not winners, but we are winners. Bless your people dalam nama Tuhan Yesus. Amin.